AC-nya matiin bagus, dingin amat. AC-nya bagus. Itu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Qatadatu inna Yusufa kana qad akhadha sanaman min adh-dhahab kana li jaddihi abi ummihi wa alqahu fi bi'rin intaha. Qala falamma dhaharat as-siqayatu akhdaraha Yusuf baina yadayhi wa darabaha biqadibin kana ma'ahu thumma adna udhunayhi minha faqala innaha tukhbiruni bi khabarin ajibin bi annakum kuntum ithnai asyara waladan liyakum. Imam Qatadah menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf qad akhadha sanaman minad dhahab, pernah mengambil berhala dari emas, karena li jaddihi yang dimiliki oleh kakeknya abi ummihi, yaitu ayah ibunya Yusuf, wa alqahu fi bi'rin, kemudian berhala emas itu Yusuf buang dalam sebuah sumur. Qala falamma dhaharatis siqayah ahdaraha, tatkala wadah minum yang kemarin itu sang Raja Yusuf ya sudah ada di hadapan Yusuf, ahdaraha Yusuf baina yadayhi, ya, oleh tukang minum itu yang tadi berhala emas, ya, peninggalan kakek dari ibunya bukan dari ayahnya. Kalau ayahnya kan Nabi Yakub, ya. Jadi sejarah memang begitu, kadang ada seorang nabi punya istri yang orang tuanya bukan muslim, ya, bukan muslim. Tukang berhala bukan muslim kan, ya, tapi berhalanya emas, alias dia orang non muslim yang kaya. Karena zaman dulu kalau orang kaya itu bikin patung disembahnya dari emas. Kalau yang miskin kan dari perunggu, dari tembaga, paling gitu batu, bahkan ada yang dari pepohonan. Nah, ini ternyata sejarahnya kayak begitu. Jadi ada sejarah. Kemudian ketika itu dibawa ke Yusuf, Yusuf ambil, kemudian dibuang oleh Yusuf ke dalam sumur, ya, berhala emas tadi. Nah ini ya, sebelumnya ketika itu dibawa oleh tukang masih minum Yusuf di kerajaan tadi, ahdaraha Yusuf baina yadayhi, ya, dibawa ke depan Yusuf, wa darabaha biqadibin kana ma'ahu. Ya, kemudian ini riwayat yang lain lagi, maksudnya dibawa di depan Yusuf, ya, berhala tadi, kemudian Yusuf pukul berhala emas itu biqadibin, dengan tongkatnya Yusuf. Tsumma adna udhunaihi minha, kemudian ia dekati telinganya, faqala innaha tukhbiruni, ya, begitu dipukul pakai tongkatnya Yusuf tadi, berhala emas tadi, dilihat yang lainnya, dia memberitahu berhala itu bikhabarin, tentang berita ajibin yang luar biasa, bi annakum kuntum ithnai asyara waladan, bahwa kalian adalah 12 bersaudara, li Yakub, yang lahir dari orang tua bernama Yakub. Jadi berhala tadi dipukul, malah ngomong, ngasih tahu, ya, Anda berarti Yusuf
pas 12 bersaudara dari yang namanya Yakub, bukan. Jadi berhalanya bisa ngomong waktu dipukul. Ya, wa innakum intolaktum bi akikum paya faba'atumuhu bitamanin baksin fabi'tumuhu bitamanin baksin. Kemudian kalian dulu pergi bawa saudaramu, kata berhala tadi, kemudian kalian jual saudaramu dengan harga yang murah, kata berhala. Ini pasti pukul ngomong gitu berhala emasnya. Kamu berarti 12 saudara anak Yakub, kemudian kalian semua pergi bawa saudara, kalian jual dengan harga murah. Falamma masih Bunyamin qoma wada'a lil malik. Begitu Bunyamin dengar qoma wada'a lil malik, dia pun ya manggil wada'a lil malik, dia doa untuk raja, pada rajanya adiknya sebenarnya Bunyamin tadi. Wa qala ayyuhal malik astakhbiru as-sawwa hal yusufu hayyun amla. Ya qala fadarabahu wa aswa bi idunaihi wa qala innahu hayyun yurzaqu wa sawfa yadharu. Jadi Bunyamin nanya ke raja, yaitu Yusuf adiknya sebenarnya, tolong si raja ceritakan tentang wadah yang tadi. Hal Yusufu hayyun, apakah Yusuf masih hidup, amla atau sudah mati. Ya, fadarabahu, kemudian wadah tadi itu dipukul oleh Yusuf. Wa asra bi udunihi, kemudian dia dengarkan. Wa qala innahu hayyun, kemudian wadah tadi bilang masih hidup Yusuf. Nah, ya itu yang orang di depannya, dikira rajanya siapa kali ya. Wa saufa yadharu, dan akan muncul nanti. Tsumma qala al-malik umdu ila abikum wa tuku akhakum indi sanatan. Ya sudah, kalau begitu kalian semua pulang ketemu ayah, kemudian tinggalkan ini yang satu tadi Bunyamin itu tetap di kerajaan sini selama 1 tahun. Kama huwa sarohakum faqalu ayyuhal malik innalahu aban sayyid. Kemudian raja yang sesungguhnya adalah Yusuf bilang kepada Bunyamin sesungguhnya bahwa dia punya orang tua yang sudah lanjut usia. Fakhud akadana makanahu inna narahu minal muslimin. Itu ditahan 1 tahun ya tadi itu. Kemudian Yusuf baru menceritakan dirinya. Qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Ini kan kemarin kan cerita ada wadah yang disebutin di karung saudaranya itu kan, nyari makanan. Padahal sebenarnya wadah air minum itu emas, cuma diselipin di wadah saudara-saudaranya waktu nyari bahan pangan itu. Nah, ini kemudian di sini qala kabiruhum, kakak mereka yang paling tua namanya Sam'un, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah. Bukankah kalian mengetahui bahwa orang tua kalian telah mengikat janji kepada Allah dengan kalian? Itulah itu kata Yusuf tadi ya, kepada saudara-saudaranya. Fa kaifa nalqa wajha abina bi ghairi akhina. Bagaimana mungkin kami bisa menjumpai wajah ayah kita tanpa tanpa ketemu, tanpa saudara kami Bunyamin yang ditahan. Tadi kan suruh pulang, Bunyaminnya ditahan. Ya bagaimana mungkin kami pulang Bunyaminnya ketinggalan bisa ketemu ayah? Faqad ikhtartu an uqima bi Misra hatta yahkum Allah. Ya,
biraddi akhi wa huwa khairul hakimin irji'u ila abikum, ini kata Quran. Faqulu ya abana inna ibnaka sarat wa ma syahidna ila bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Jadi dia ceritakan bahwa Binyamin itu pulang ternyata bawa wadah emas itu yang dicari-cari dibilang hilang. Dan mereka jawab, kami bukan keluarga maling, kata mereka bahasa kitanya itu ya. Masa nyumbutin ya alat emas kerajaan, ya alat minum emas punya kerajaan gitu. Itu dan di sini falam raja begitu pulang ke ayahnya Yakub, mereka kasih tahu ayahnya apa yang terjadi terhadap putranya bernama Bunyamin. Baka kemudian begitu disampaikan bah Bunyaminnya ditahan setahun, nggak boleh dibawa pulang karena karungnya ada timbangan, bukan timbangan ya, wadah air ya emas tapi Waqala ya akhirnya bapaknya dikasih tahu nangis. Waqala bal sawwalat lakum amsukukum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, kata Qur'annya begitu. Tsumma inna Yakub dakhala baital ahzan wa jaddada husnahu ala Yusuf bagi. Begitu dia nangis, Bunyamin ketahan, dia pun masuk ke ruangan untuk apa? Untuk di sini apa? Sedih menyendiri di ruangannya karena kehilangan Yusuf sekaligus kehilangan kakaknya namanya Bunyamin. Masuk ruangan nangis sejadi-jadi. Nah, ini qala sadi innama alhamallahu Yaqub bitasmiyat ibni Yusuf wa wasmu Yusuf mustaqun minal asab lina sabaqa fi ilmihi minal azal bima jara li Yaqub falam yazal Yaqub yabki hatta nasafat dumu'ahu wa jarad damu min ainihi wa biyadat aina min kathratil buka. Nah ini As-Sadi menyebutkan kenapa sih Allah ngasih tahu Nabi Yakub supaya anaknya dikasih nama Yusuf. Nah ini perlu kita tahu kata Yusuf itu kenapa. Nah di sini wasmu Yusuf, nama Yusuf itu mustaqun minal asab. Ya lima sabaqa fi ilmi. Yusuf itu berasal dari kata dasar asafa. Apa asafa? Ya asafa itu sial. itu Yusuf itu dari kata asaf, sial. Ya makanya ya kalau bahasa Arab misalnya mau menyebut termasuk sesuatu yang disayangkan, itu kalimatnya wa mimma yusafu bihi. Itu dari kata Yusuf ya. Jadi disayangkan itu kan apa namanya? Sangat disayangkan, itu juga bahasa Arabnya asaf yang maknanya sama dengan Yusuf tadi. Nah ini kenapa dikasih nama Yusuf? Karena sebelumnya Nabi Yakub ngasih nama Yusuf itu ya dia sebenarnya sudah tahu ya bahwa nanti dia itu akan mengalami sial ya, mengalami kecewa, nangis dalam waktu yang panjang. Ya, itulah makna dari kata Yusuf itu sendiri. Ya. Dengan demikian kita tahu kalau ngasih nama orang hati-hati. Ya. Dikasih nama Yusuf ternyata dari kata asap yang artinya sial atau menyesal. Ya, sesuatu yang tidak diinginkan ya, sial bukan namanya ya. Ya akhirnya ya tadi ya banyak cobaan, sial lagi. Nah, itu kata Yusuf. Makanya kita kadang-kadang kan ngambil gantengnya, kasih namanya siapa Yusuf biar ganteng, padahal Yusuf itu maknanya sial. Ya, itu malah kebalik ya. Iya, nangis terus sampai air matanya
usap-usap, dielap lagi, mengalir lagi. Itu Nabi Yakub karena kehilangan Yusuf itu. Ya, wa bayadat ainahu, sampai matanya kelihatan yang putih aja, yang hitamnya hilang. Mingkatratil buka, karena nangis terus menerus. Ya, wakila fil makna labu dalil ahbab min firqatin wa kullu mashubin wa ashab. Ya famay yamut yafkidu min nafsi wa man ya'is yabruzu abah bi ahibbaihi. Begini, sampai ada penyair Arab bilang, semua kekasih pasti ada waktu perpisahan. Kata orang Arab, semua teman pasti ada waktu perpisahan. Kata penyair Arab di sini. Ya, wa famay yamut yafkid min nafsihi. Siapa yang meninggal dari pertemanan dan kekasih, maka dia akan kehilangan dari kekasihnya itu. Wa may ya'is yabruzu bi ahibba. Siapa yang masih hidup, maka kebayang kekasihnya itu. Kata orang Arab ini, syairnya kayak begitu. Ya, artinya hidup boleh mencintai hidup, tetapi harus yakin suatu saat berpisah dari yang dicintai. Itu maksudnya. Itu namanya hukum apa depannya? Hukum Allah sunnatullah. Gitu. Ya, siapa yang mati juga pasti akan dipisah dari yang dicintai. Sehingga kalau ada orang cinta sehidup semati, itu salah. Yang ada sehidup ya, sehidup semati nggak ada, yang ada sehidup saja. Artinya kalau mati nggak mungkin dikubur kekasihnya dengan yang mati. Ya kan, nggak mungkin kan? Masa kekasihnya mati ikut dikubur, ya nggak mungkin. Ya itu jadi sehidup aja. Nah itu perpisahan, setiap hidup pasti ada pertemuan ada percintaan ada habisnya. Itu kan, sehingga kalau kehilangan sesuatu, sesungguhnya kembalikan kepada yang mengatur sesuatu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah ini juga sama, Nabi Yakub cinta dengan Yusuf, cinta dengan Benyamin, tapi kemudian dipisah. Ya, cuman perpisahannya berapa? Qala Sadi, kana zamanul firqah baina wa baina ibni Yusuf sabaina sana. Perpisahan Nabi Yakub ayahnya dengan putranya Yusuf itu ternyata 70 tahun. Lama ya. Iya, lah 70 tahun sampai jadi raja tadi kan. Ya, kemudian di sini 70 tahun, tapi ya dil mudah lam yasilhu sa'atun faqala lahu auladu. Selama 70 tahun berpisah dengan Yusuf, menangis terus bapaknya. Ya, faqala lahu auladu, sampai anak-anak yang lain bilang, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Itu nah di sini nangis terus, maka anak-anak udah sih Mbah, jangan nangis terus. Ya kan gitu kata anak-anaknya kan. Insya Allah sebentar lagi juga Allah datangkan lagi gitu kan. Ya au takuna minal halikin, kalau enggak ya mungkin sudah binasa kata anak-anaknya aja. Artinya biasa dalam kehidupan kalau orang tua sedih dihibur anak-anaknya, itu namanya sunnatullah. Qala Qatadah bainama Yaqub jalisun bi baitil yabitul ahzan idhabat alaihi Jibril. Ketika Nabi Yakub itu sedang duduk dengan sedihnya, tiba-tiba datanglah Jibril. Wa qala lahu, kemudian Jibril bilang, innallaha yaqra'u assalam. Yakub, kata Jibril, Allah memberi salam kepadamu. Wa yaqulu laka, lalu Allah berfirman kepadamu, inna benaka hayyun. Sesungguhnya putramu Yusuf sebenarnya masih hidup, kata Jibril. Itu yurzaku, dia sedang diberi nikmat rezeki yang berlimpah, bahkan waqad sara aziza misra,
dan sekarang putramu itu sekarang sudah menjadi Perdana Menteri Mesir sampai menjadi Raja Mesir. Ini sejarah Yusuf, pernah jadi Perdana Menteri, pernah naik jadi Raja. Jadi 2 kali naik berarti ya. Ya Perdana Menteri kan karena Zulaikha suaminya menteri, begitu meninggal digantikan Yusuf. Ya selanjutnya Royan meninggal, dia juga menggantikan sebagai raja. Fa in syi'ta nadahu, Jibril bilang putramu Yusuf masih hidup Yakub, sekarang jadi raja Mesir. Fa in syi'ta nadahu nadihi bi sautika min makani mihrabika fa inna rih tahmilu sautaka ilai. Kata Jibril, Yakub, tangismu berhenti aja. Kalau memang kamu ingin ketemu Yusuf, panggil aja Yusuf dengan suaramu ketika kamu sedang ibadah di mihrabmu. Ya, kenapa suaramu nanti fa innari hatahmilu sautaka ilaihi, sesungguhnya angin akan membawa suaramu sampai ke Yusuf. Loh, ya. Jadi Jibril bahasanya gitu. Jadi kalau sekarang ada handphone itu udah diduluin ini. Itu bagus ya. Iya, jadi Jibril yang ngomong. Ya Yakub, kamu nangisnya berhenti dulu. Kalau kangen Yusuf, nanti kalau kamu sholat di mihrab doa, panggil dengan keras, pasti suaramu dibawa oleh angin sampai ke Yusuf. Kata Jibril. Jadi komunikasi gaya angin itu sudah diawali zaman ini sudah ada. Cuman sekarang ya HP itu kan, dulu kan telepon kabel, sekarang nggak pakai kabel, pakai HP, suara jarak jauh. Ya, makanya kan dulu disebut telepon. Sekarang namanya masih telepon apa enggak, Pak? Ya kan kalau telepon sesuai dengan bahasa Yunani, bahasa mana itu? Tele kan artinya jauh, pon artinya suara. Ya, suara jarak jauh. Ya telepon. Nah, tapi kalau sekarang handphone, ya phone-nya itu tersuara, kan phone-nya suara, handnya mau tangan bersuara. Ya artinya dulu belum ada handphone, Allah sudah ngajari ke Nabi Yakub manggil Yusuf, tapi manggilnya habis sholat di mihrab, suruh doa dulu. Artinya apa? Komunikasi rohani itu bisa lewat begitu. Maka kalau orang tua anaknya di Amerika segala macam musibah, ya lalu sholat doa sampai gitu tuh maksudnya. Ya. Suara itu namanya manggil-manggil orang yang kita cintai berdasarkan perintah Allah lewat malaikat Jibril. Karena ini Nabi Yakub, maka namanya mukjizat. Manggil jarak jauh tetapi sampai dari Kan'an ke Mesir. Ya. Itu suaranya sampai di bawah angin. Ya, itu komunikasi rohani namanya. Ya, wa yurwa anna malakal maut ista'dana berbahu fi ziyatar Yakub. Riwayatkan bahwa malaikat Israel pernah minta izin kepada Allah untuk mengunjungi Yakub yang lagi sedih tadi kan. Fa'adzina lahu, kemudian Allah izinkan, ya silakan Israel kalau kamu mau mengunjungi Yakub. Fazarahu, kemudian Israel datang ke Nabi Yakub. Faqala lahu Yakub, Yakub pun negur kepada malaikat Israel, ya malakal maut billahi alaika hal qobat taru Yusuf. Nah, begitu sampai ke sana Yakub nanya, ya Israel, apa benar kamu sudah nyabut nyawa anak saya Yusuf? Ya kan tadi lagi itu kan sedih kan, itu didatangi sama Israel karena Israelnya tadi minta izin ke Allah mau datang ke Yakub kan. Ditanya sama Nabi Yakub, Israel, benar nggak kamu mencabut nyawa anak saya Yusuf? Faqala la, kata Jibril, enggak, saya enggak nyabut Yusuf. Yusuf masih hidup, saya enggak ngambil nyawanya. Kata malaikat Israel, waladistofaka bil haq nabiyan maqabadu ruhahu.
demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, kata malaikat Israel, saya tidak mencabut ruhnya Yusuf. Wa huwa hayyun, Yusuf masih hidup, yurzaku, tetap menikmati hidup. Waqad qarubal farah, yang menarik ini, sebenarnya sebentar lagi kamu Yakub akan mendapatkan kebahagiaan, alias Yusuf sudah akan ketemu dengan Anda. Itu kata malaikat Israel. Ini yang ngasih tahu Israel. Fa inda dzalika tobat nafsu Yakub. Ketika dia dengar suara malaikat Israel, Yusuf masih hidup, masih bahagia, sebentar lagi akan ketemu ayahnya, maka Nabi Yakub pun merasa bahagia, tenang hatinya sebentar. Karena tadi berita itu kan artinya sedikit ada berita yang menggembirakan. Masa berita Israel bohong, udah pasti benar. Itu ya, cuman ini kembali lagi ke sejarah awal. Apa itu? Karena sababu bala Yakub annahu dzaba baqaratan bala hijrun murdiun baina yadaiha. Yang menyebabkan Nabi Yakub kena ujian Yusuf itu dikerjain saudaranya itu karena waktu itu Nabi Yakub motong sapi, yang sapi itu punya anak kecil. Ya, anaknya masih kecil nyusu, ya dipotong itu biangnya, ya kan di sini. Falam yarhamha, Yakub tidak kasihan sama anak sapi yang masih kecil itu, masih nyusu. Itu gara-garanya akhirnya faja'alal ijlu yasihu kulla yaumin ala umihi. Akhirnya pedati atau anak sapi yang kecil itu karena biangnya dipotong nama Yakub, anaknya teriak-teriak tiap hari manggilin ibunya, manggilin biangnya. Nah, dari situlah kemudian Nabi Yakub kena hukuman nangis tiap hari manggil-manggil Yusuf sampai 70 tahun. Lah di sini ada hubungannya manusia dengan hewan. Jadi kalau intinya kalau sapi atau kambing punya anak kecil ya jangan dipotong biangnya. Ya, karena masih nyusu. Ya kalau udah nggak nyusu mau nggak apa-apa, ini masih nyusu. Ya karena ini nangis terus ini kan anak sapi tadi itu yang orang biangnya dipotong. Akhirnya Nabi Yakubnya kena hukuman. Ya, nangisi anaknya. Kalau ini anak sapi nangisin ibunya. itu. Ya intinya ada hubungannya sikap manusia dengan makhluk sekitar. Itu ujian Nabi Yakub gara-gara itu. Ya tsumma inna Yakub kataba kitaban madmunatan min Yakub nabiyah ibnu Ishaq bin Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah ini juga sama, Nabi Yakub itu punya sejarah dari orang tuanya, ya Nabi Ishak, ya kan. Nah inilah Nabi Ishak juga punya sejarah dari bapaknya Nabi Ibrahim. Semuanya sejarahnya motong hewan. Ya Nabi Ibrahim motong anaknya Ismail. Kalau ini memotong sapi, ya sapi yang punya bayi. Ini disebutnya al-Zabih. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut al-Zabih. Keluarga ini disebut keluarga al-Zabih, keluarga yang pernah berkorban. Ya ini memotong sapi, Ibrahim memotong kambing, yang dulunya Yusuf. Nah itu sejarah ya. Sedangkan di sini pana alubaitin wakalin binal bala. Amma Abi Ishak, adapun ayah saya bernama Ishak. Nabi Yakub kan bapaknya namanya Ishak kan kemarin. Ya fawadu asikin ala halaki. Wa amma jadi Ibrahim wada'a fil manjanik wa alqa finnar. Ya kalau bapak saya Ishak ya ini dia pernah meletakkan pisau di lehernya hewan. Sedangkan kakekku yang namanya Ibrahim wadu'a fil minjanik. Minjanik itu bandil, semacam ketepel.
ya wa alqa finnar. Wa amma ana, sedangkan aku Nabi Yakub fakana liwalad sama Yusuf, saya punya anak bernama Yusuf, ya kata Yakub. Wa kana ahabbu auladi Yusuf, anak yang paling aku sayang. Fadhahaba ma'ikhwati, anak saya Yusuf pergi dengan saudara-saudaranya. Fa'atau biqamisihi mulattaqan bidami, lalu saudaranya yang motong kemarin serigala, darahnya dioleskan darahnya ke bajunya Yusuf, lalu baju yang diolesi darah serigala dibawa pulang ke ayahnya, lalu dia bilang Yusuf dimakan serigala. Itu mundu salatin wa khamsina sana, sejak 53 tahun yang lalu. At-tabiyadat ainaya, sampai matanya Nabi Yakub menjadi putih semua, hitamnya hilang. Wa abni, sedangkan anak saya Bunyamin, aku bilang innaka wajadta sikoyata. Jadi sejarahnya ya urusannya tadi keluarga yang banyak ujian, intinya kan gitu ya. Ya ujiannya anaknya jadi ujian gara-gara sikapnya yang kejam kepada hewan. Gitu. Makanya para wali itu sangat mencintai hewan dan binatang, khawatir berimbas. Sehingga kalau kita ada cerita orang hamil jangan galak. Ya kan, kalau hamilnya galak ya kan, ya kayak begitu itu kan, ya kayak begini kan Pak Haji ya. Iya kalau motong pisang ya harus sampai roboh, jangan separuh katanya gitu ya, nanti makannya nggak pernah tuntas, separuh bosen katanya. Macam-macam kan ya. Ya ada orang lagi hamil, lihat orang cacat kakinya sebelah, kemudian dihina. Lah anak yang lahir kakinya sebelah juga. Kadang-kadang suka begitu kan ya. Ya model begini nih nyatanya. Kalau ini hubungan dengan hewan kan ya. Itu makanya iya jangan sampai kalau dulu kan orang nangkep tikus pakai jebretan. Jeratan yang jebret kena leher ya. Itu juga kalau bisa jangan. Kalau sekarang ada lagi lem tikus, itu juga jangan, sama aja kan. Kalau bisa yang keranjang itu, yang keranjang yang nggak sakit masuk udah dikandangin. Tapi kalau yang sakit ya itu bisa berbahaya ya, karena doa hewan juga didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu tadi anak sapi yang nangis teriak-teriak ya, akhirnya ya sampai ke Nabi Yakub nangisi anak sampai 70 tahun. Nah itu juga wajar, makanya ada yang disebutnya hukum keseimbangan alam. Jadi hukum keseimbangan alam. Ya. Jadi jangan dianggap hewan ini tetap nggak bisa. Semuanya ciptaan Allah, dosanya juga ya, dosa manusianya tetap akan kembali kepada manusia lagi. Kalau yang binatang membahayakan, ya kalau yang membahayakan tidak, karena disunahkan. Kayak cicak disunahkan dibunuh ya dibunuh, tetapi tetap saja bukan karena kejam, tapi karena sunnah Nabi. Ya karena kalau karena kejam nggak boleh juga kan, karena sunnah Nabi. Ya kalau sebel kesel sekali ya juga nggak boleh, karena itu sunnah Nabi aja, dimatikan dapat pahala udah kan. Tapi jangan disiksa, dibakar kata Nabi jangan, karena kalau dibakar matinya lama ya kan, itu nyiksa namanya ya. Jadi diikat juga lama matinya, ya dimatikan aja gitu kan ya. Kelabang disunahkan dimatikan, kalajengking disunahkan dimatikan, ular yang galak ya. Cuman bedain ular galak sama nggak galak susah juga ya Pak ini. Ular itu ya, ada ular galak, ada ular nggak galak kan ya. Tapi bedanya kan susah ya. Iya. Lo ular tanah kan sebenarnya juga nggak galak ya Pak Haji. Iya, ular tanah itu sebenarnya aslinya nggak galak. Ya kalau karena keinjek jadi dia gigit gitu.
sebenarnya. Kalau yang biasa ya biasa aja, nggak galak, nggak ngejar orang maksudnya. Nggak ngejar orang tanah. Yang ngejar orang itu kan yang kobra, yang begini itu ngejar orang dia. Iya kan, kenceng larinya kan, gitu kan. Tapi kalau ular tanah jalan aja, nggak ngejar kita. Kalau kita di samping juga nggak digigit kalau nggak keinjek. Jadi intinya dia nggak galak ya. Kalau dia gigit ya karena diinjek, gitu kan. Kalau enggak, memang dia yang gigitnya kenceng, suaranya juga kedengeran. Ya kan suka mainin luar tanah kan, kayak kayu gitu gini. Memang gigitnya jetak gitu kan suaranya ya. Iya gigit kayu aja suaranya bunyi jetak gitu kedengeran. Luar tanah itu gigitnya kenceng memang. Pernah dicobain pakai itu kan yang benda keras digigit ya jetak gitu kan bunyi itu. Berarti kuat sekali Pak Haji. Iya, yang benda keras aja bunyi gitu. Tapi disitulah yang galak-galak disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan. Ya cuman gitu kata Nabi, kalau Anda masuk hutan, ya bahasa Nabi gitu kan di hadisnya, satu salam kepada Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas. Ya, salam kepada Nabi Ilyas. Yang kedua pakai doa Rasulullah. Allah ya apa doanya itu? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Jadi assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Gitu doang. Jadi salam ke Nabi Ilyas. Habis itu bilang hai bumi yang saya injek gitu maksudnya kan. Ya Tuhanmu Tuhan saya sama, yaitu Allah. Ya kalau masuk hutan begitu kata Nabi, ya semua makhluk di hutan juga sayang sama kita. Itu ular yang galak jadi sayang, macan yang galak jadi sayang sama kita. Akhirnya kayak Tarsan ya Pak Haji. Akhirnya kayak Tarsan. Ya tadi doanya assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas, ya ardu rabbi wa rabbukillah gitu. Jadi kita pasrah ke Allah bahwa bumi punya Allah, hutan punya Allah, hewan di hutan juga punya Allah, Tuhannya sama, jangan saling mengganggu satu dengan yang lain. Itu kan berarti ngomong sama hutan bukan Pak Haji? Ngomong sama penduduk hutan. Ya itu ajaran Nabi. Ya makanya dulu ya pernah ada orang masuk hutan dikira mati karena hutannya banyak singa ya Pak Haji. Ya pulang selamat-selamat aja ya. Karena kayak tadi itu ada ajaran Rasul, ketemu apapun juga insya Allah semuanya jinak dan sayang. itu aturan ya. Inilah dapat dibacakan dan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.